Karena nggak ketemu, orang tuanya itu nangis. Febri ini mulai mikir, Bu, ini aku di sini, Bu. Aku di sini, Bu. Akan tetapi, ketika Febri ini sudah mengeluarkan suara yang keras gitu ya, mereka semua seakan-akan nggak dengar. Sosok genderuwo itu seakan-akan melindungi Febri, berharap Febri ini nggak dilihat. Kalaupun Febri ini dilihat, Febri pasti diminta dan dimakan sama sosok Banaspati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari Febri. Saat ini Febri tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya yang waktu itu di tahun 2001. Jadi waktu itu Febri usianya masih 10 tahun dan Febri ini punya pengalaman mistis. Jadi dia diculik sama genderuwo selama 10 hari. Kali ini Febri akan menceritakan tentang 10 hari itu dia lihat apa aja dan apa yang dia rasakan. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, untuk pengirim cerita kali ini bernama Febri. Saat ini Febri tinggal di salah satu daerah yang cukup terpencil yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2001. Nah, perlu diketahui sebelumnya, jadi di tahun 2001 itu Febri usianya masih 10 tahun. Dan orang-orang yang ada di kampungnya Febri itu hubungan persaudaraannya itu masih erat. Sehingga ketika ada orang yang punya hajatan, entah itu menikahkan anaknya, entah itu hitanan anaknya, jadi hampir orang yang ada di kampung itu ikut membantu jalannya acara. Jadi H-1, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, itu mereka sudah ikut membantu. Yang ibu-ibu sibuk di dapur, sedangkan bapak-bapaknya biasanya itu masang teratak, terus membantu untuk masang sound system. Dan anak-anak kecil yang ada di sana, karena emang bapak sama ibunya itu dimintain tolong sama orang yang punya hajatan di sana, sehingga anak-anak mereka juga ikut memeriahkan jalannya acara itu, walaupun itu belum di hari hanya. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, ya sekitar habis isya lah. Anak-anak yang ada di sana, terutama di usia 8 tahun sampai 15 tahun, itu sering mengadakan satu permainan. Dan waktu itu Febri ini baru mengadakan satu permainan, yaitu petak umpet. Jadi waktu itu ada 24 anak yang usianya itu di antara 8 sampai 15 tahun. Kondisi rumah yang punya hajatan memang ramai. Akan tetapi biasanya anak-anak kecil yang ada di sana main petak umpet itu di sebelah rumah yang punya hajatan. Jadi area atau area yang untuk ngumpet gitu ya, kalau bahasa Jawanya. Untuk ngumpet itu biasanya 3 sampai 5 rumah. Dan itu biasanya
satu rumah mulai dari samping rumah yang punya hajatan itu sampai 5 rumah ke sana. Nah, biasanya itu juga masih ada kebun-kebun. Jadi rata-rata rumah yang ada di kampungnya Febri itu satu rumah, kebun, rumah, kebun, rumah, kebun, seperti itu. Jadi kalau areanya untuk petak umpet itu ya 5 rumah ya luas sekali. Dan rata-rata rumah yang ada di sana di tahun 2001 itu masih berupa kayu, dan itu bentuknya kadang limasan, kadang ada yang joglo. Dan itu nggak cuma satu rumah. Kalau rumah kayu itu kan satu kakak atau satu keluarga itu punya 3 rumah memanjang ke belakang seperti itu. Nah, ketika di situ area untuk petak umpet kok 5 rumah atau 5 kakak, ya luas banget gitu ya. Belum lagi di situ ada kebun-kebunnya. Nah, jadi waktu itu sekitar jam 8 malam ketika Febri dan ke-23 anak lainnya, jadi total ada 24 anak. Waktu baru melakukan petak umpet itu, Febri ini nggak jadi orang yang suruh nyari gitu ya, atau apa itu namanya. Yang jelas Febri ini kebagian untuk ngumpet, dan biasanya permainan itu ketika 1 jam kok ada orang yang belum ketemu, mereka disuruh menyerah gitu ya, atau memperlihatkan dirinya. Akan tetapi dia nggak ikut home pimpah lagi, mereka langsung ngumpet gitu aja. Nah, jadi waktu itu Febri ini udah mulai ngumpet di situ karena itu 24 anak gitu ya. Karena banyak yang jadi itu 2 orang. Nah, sedangkan Febri itu ngumpet. Jadi ada anak-anak yang emang suka naik pohon. Jadi ngumpetnya itu di atas pohon. Ada yang naik di rumah-rumah seperti itu, karena memang itu rumah kayu kan, bisa dinaikin seperti itu. Dan biasanya di sudut-sudut rumah, di pojok-pojokan rumah, mereka semua berusaha untuk nyari tempat yang paling aman, yang emang susah untuk dicari. Waktu itu Febri ini di belakang satu rumah yang emang itu di area petak umpetnya. Di situ ada beberapa pohon, karena itu di belakang rumah. Di belakangnya itu ada kebun-kebun, di situ banyak tanaman-tanaman, entah itu pohon yang besar, pohon jati. Febri ini duduk di sebelah pohon itu yang nggak jauh sama atap rumah yang dibuat ngumpet Febri itu. Jadi posisinya seperti ini. Jadi ini atap rumah, di belakang rumah. Terus ini dindingnya. Dindingnya itu masih kayu atau papan gitu ya. Nah, Febri ini ngumpetnya di sini. Dan di sini ada pohon jati. Ya kurang lebih jaraknya sekitar 2 atau 3 meteran. Awalnya Febri ini mau naik ke pohon jati, tapi setelah mencoba naik kurang lebih 5 meter, di situ Febri karena banyak semut sehingga Febri nggak tahan. Febri akhirnya turun dan dia duduk di teras belakang rumah lah, intinya seperti itu. Nah, karena memang suasananya gelap, jadi nggak tahu kenapa setelah kurang lebih 10 menit sambil dia itu dengerin teman-teman yang udah ketemu, kamu Andi, ketemu. Jadi dia sambil dengerin suara-suara temannya yang sudah ketemu gitu ya. Waktu itu setelah 10 menit Febri ini ngelihat ke kanan, ternyata di situ ada kayak sosok hitam yang dikiranya Febri itu salah satu temennya yang ikut ngumpet gitu loh. Karena memang gelap gitu ya, nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya Febri ini mencoba untuk nepuk. Sopo kowe? Ngopo kowe nang kene? Kok melu-melu ngumpet neng aku? Jadi Febri ini bilang ke salah satu temennya itu yang dikira temennya gitu ya. Kamu siapa? Kamu ngapain ikut-ikut ngumpet di sini? Ini kan tempatku. Nah, ketika ditepuk-tepuk gitu, si anak ini, atau anggapannya Febri waktu itu kan salah satu temennya gitu ya, si anak ini nggak jawab gitu loh. Nah, ketika ditepuk-tepuk gitu, perlahan dirasakan loh kok banyak bulunya, kok warnanya hitam. Ini siapa ya? Nah, beberapa kali tepukan, tiba-tiba sosok itu berdiri dan ukurannya sangat tinggi, ada kalau 3 meter, badannya besar.
Waktu itu Febri nggak lihat mukanya itu seperti apa, nggak lihat. Yang jelas Febri ini dipegang tangannya, terus diajak jalan. Nah waktu itu Febri sambil kamu siapa, kamu siapa? Aku nggak mau, aku masih ngumpet. Jadi pengennya Febri, seakan-akan Febri itu nggak mau kalau diajak jalan ke sana, karena waktu itu si sosok itu berjalan ke arah halaman rumah pemilik hajatan itu. Jadi karena itu adalah posnya, sehingga Febri takut ketika nanti salah satu temannya itu ngelihat Febri ketemu, dia nggak mau. Jadi pengennya Febri, dia adalah orang yang sulit untuk diketemukan. Nah ketika ditarik gitu tangannya, nggak mau, aku masih ngumpet, aku nggak mau kalau aku ketemu cepet gitu loh. Intinya seperti itu. Nah perlahan, karena memang pegangan si genderuwo itu sangat erat gitu ya. Waktu itu Febri belum tahu kalau itu genderuwo gitu ya. Dia nggak mikir sampai sejauh itu. Nah ketika ditarik tangannya, Febri ini ikut. Dan pada akhirnya Febri ini sampai di halaman rumah yang punya hajatan. Di situ masih terlihat bapak-bapak yang masang teratak, terus ibu-ibu yang ada di dalam. Febri ini heran. Jadi di situ sudah ada kurang lebih 12 anak yang udah ketemu. Akan tetapi orang yang jadi, kalau di tempatku itu namanya cukup. Orang yang cukup itu ditugaskan untuk mencari teman-teman yang ngumpet itu. Kalau biasanya itu panggilannya orang yang jadi gitu aja ya, atau kacung gitu ya, panggil aja kacung. Nah orang yang jadi kacung, karena waktu itu 2 orang, ketika melihat ke arah Febri, seakan-akan kacung itu nggak ngelihat sama Febri. Nah harusnya ketika Febri ada di area halaman itu, orang lain pasti lihat wah itu Febri ketemu kamu. Akan tetapi ketika tangannya masih dipegang sama sosok itu, semua orang itu nggak ngelihat Febri. Nah beberapa detik setelah itu Febri ini kayak suka gitu ya, senang. Aku bisa ngilang. Ternyata teman-temanku nggak bisa melihat aku. Waktu itu Febri ini diajak duduk. Jadi di situ ada tembok kecil yang emang sengaja dibuat duduk gitu ya, setiap sore hari atau malam hari. Jadi itu biasanya di pinggir jalan sebelum masuk ke halaman rumah itu, kalau di tempatku namanya sasak. Jadi kayak jembatan kecil gitu ya. Di situ ada selokan, terus di situ ada tempat duduk yang terbuat dari tembok lah. Nah setelah itu halaman, waktu itu halamannya emang luas, yang punya hajatan itu kurang lebih ya sekitar 12 kali 14 meter lah. Nah di situ banyak sekali teman-temannya Febri. Waktu itu Febri sama si sosok itu baru duduk sambil Febri ini ngeliatin teman-temannya yang asik mainan itu. Jadi Febri ini sambil senyum, semua orang nggak ngeliat aku, asik ini aku bisa ngilang. Nah kurang lebih beberapa menit setelah itu, teman yang jadi kacung itu sudah menemukan. Jadi kalau total 24 anak dikurangi Febri, di situ masih ada 23 anak. Nah 23 anak itu sudah berada di halaman itu semua. Mereka semua sambil ikut membantu nyari Febri. Jadi kamu lihat Febri nggak, ngumpetnya di mana? Wah aku nggak tahu. Tadi sih aku lihat Febri jalan ke belakang rumah yang nomor 3 itu. Tapi setelah itu Febri ngumpetnya di mana aku nggak tahu. Yuk coba kita cari sama-sama. Nah waktu itu ke 23 anak itu temannya Febri ikut mencari Febri. Beberapa menit setelah itu mereka semua akhirnya kembali lagi ke halamannya. Mereka punya obrolan yang Febri tadi tuh di sana, aku ngelihat Febri jalan di sana. Tapi mana nggak ada kok, nggak ada. Nah paling Febri ini pindah ngumpetnya. Biasa kan Febri itu kan kalau ngumpet ngerasa di sini nggak aman, pindah lagi ke sini, seperti itu. Nah waktu itu Febri seneng. Wah asik, aku nggak bisa ditemukan. Nah kurang lebih berjalan 1 jam, karena memang Febri ini nggak ketemu. Akhirnya beberapa anak itu bilang ke orang-orang tua yang ada di situ, Pak, Febri kok nggak ada ya? Barusan kita main petak umpet, Febri udah 1 jam ini kok nggak ketemu. Nah waktu itu bapak-bapak yang ada di sana ketika dilaporin gitu ya, lah paling kamu nggak bisa nyari. Jadi masih standar jawabannya, belum panik gitu kan. Karena mereka ngerasa mungkin Febri pinter ngumpetnya.
coba cari di atas-atas pohon. Febri itu kan seringnya naik pohon. Nah, lagi-lagi anak-anak kecil itu percaya sama si bapak yang ditanya itu. Wah, bisa jadi Febri ini naik pohon. Ayo kita cari lagi. Nah, di situ karena banyak kebun yang ada di samping-samping rumah, karena di situ areanya itu 5 rumah sehingga kebunnya juga ada 5. Dicari gitu di pohon, ada yang naik pohon, di situ ada pohon cermai, ada pohon belimbing. Dicari semua pohon itu nggak ada Febri. Nah, sampai kurang lebih dicari itu selama 1,5 jam, Febri ini nggak ketemu. Setelah itu banyak anak yang bilang ke ibu-ibu, ke bapak-bapak yang ada di sana, loh Pak, Bu, kita tadi main peta umpet tapi Febri ini udah 1,5 jam nggak ketemu. Dan udah diteriakin, Febri keluar, kita udah selesai, kita main peta umpet yang berikutnya. Tapi Febri ini seakan-akan gak muncul Bu, gak tahu kemana ngumpetnya. Nah akhirnya ibu-ibu yang ada di dapur terutama, dan ibunya Febri sendiri juga mendengar kalau Febri ini belum ketemu selama 1,5 jam. Akhirnya ibunya Febri ini keluar dari dalam rumah yang punya hajatan itu. Ketika sampai halaman rumah, ibunya itu nangis loh Bu, kenapa kok nangis? Lah anakku di mana? Anakku di mana? Ah sabar Bu, paling ngumpet. Ya udah diteriakin. Nah waktu itu ibunya ikut nyari, dia neriakin Febri, pulang, ibu mau pulang, ikut enggak? Nah akan tetapi banyak orang yang mencari dan riakin Febri gitu ya. Lagi-lagi Febri ini enggak muncul atau enggak menampakkan diri. Padahal Febri ini masih berada di antara mereka. Jadi dia masih duduk sambil ngeliatin mereka semua sama si sosok genderuwo itu. Jadi Febri ini baru duduk di tembok yang tadi yang namanya sasak itu ya, kayak jembatan kecil itu. Nah ketika Febri ini ngeliat ibu sama bapaknya ini nangis, nyari Febri kemana dan karena nggak ketemu, orang tuanya itu nangis. Febri ini mulai mikir, Bu, ini aku di sini Bu, aku di sini Bu. Akan tetapi ketika Febri ini sudah mengeluarkan suara yang keras gitu ya, mereka semua seakan-akan nggak dengar. Bu, aku di sini Pak, aku di sini. Mas, Dek, aku di sini. Mereka semua nggak ngelihat dan suara Febri juga nggak kedengeran. Nah setelah itu kurang lebih 2 jam Febri ini dicari, waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Nah karena memang bapak-bapak yang ada di situ sudah selesai masang teratak, masang sound system itu sudah selesai, dan beberapa bapak-bapak yang ada di sana udah mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Nah akan tetapi bapak sama ibunya masih ditemani sama anak-anak kecil yang ada di sana, itu masih mencari sambil mereka nangis gitu ya. Febri, kamu di mana Nak? Kamu di mana Nak? Nah lagi-lagi Febri ini lama-lama ketakutan, loh aku cara munculnya gimana? Cara agar orang-orang lihat aku gimana? Aku nggak tahu. Nah yang tadinya Febri ini seneng ya bisa ngilang, ketika udah jam 10 atau jam 11 malam itu melihat orang tuanya nangis gitu ya, Febri ini loh gimana caraku untuk memperlihatkan mereka? Dia nggak tahu. Akhirnya Febri ini juga ikut nangis. Dia nggak tahan. Lah terus gimana? Aku gimana? Sedangkan si sosok itu masih pegang tangannya si Febri. Nah waktu itu si sosok itu anggap genderuwo gitu aja ya. Si genderuwo itu narik lagi tangannya Febri dan jalan menuju ke luar desa. Karena memang mayoritas mata pencahariannya itu adalah petani. Jadi di kampungnya atau di sebelah kampungnya itu banyak persawahan. Jadi Febri itu diajak sama si genderuwo itu jalan-jalan ke sawah. Nah beberapa menit setelah itu ketika Febri ini diajak jalan-jalan gitu ya menuju ke sawah-sawah itu, Febri ini udah mulai nggak mendengar suara teriakan-teriakan dari teman-temannya, dari bapak ibunya. Febri ini udah mulai nggak dengar. Yang tadinya banyak teriakan gitu ya, Febri, kamu di mana Nak? Kamu di mana? Setelah itu Febri udah nggak dengar. Nah yang jelas waktu itu Febri masih terus jalan sambil digandeng sosok genderuwo itu. Tiba-tiba Febri ini ngeliat ada suatu keramaian kayak mirip pasar lah. Akan tetapi orang-orangnya itu aneh. Jadi
Di situ banyak sekali orang atau pedagang, jadi mereka kayak transaksi jual beli. Akan tetapi yang jadi aneh, penjualnya itu aneh-aneh. Bahkan orang-orang pengunjung pasar itu juga aneh, nggak kayak orang pada umumnya. Jadi di situ ada pedagang yang matanya itu cuma satu, ada pedagang yang kupingnya itu satu nggak ada, satu ada tapi besar. Terus Febri ini juga ngelihat ada beberapa pedagang yang mukanya itu sama. Ada kalau 7 orang lah, mukanya sama. Jadi mukanya itu bulat, bentuknya besar, senampah kayak gitu ya, atau tampan. Itu muka, akan tetapi badannya kecil, terus kakinya kecil, dan itu sama. Nah, melihat yang seperti itu, Febri ini juga bingung, loh aku ini di mana? Orangnya kok aneh-aneh? Aku ini di mana? Setelah itu Febri ini juga ngelihat transaksi mereka nggak seperti orang pada umumnya. Ketika orang mau beli sesuatu itu kan pakai uang gitu kan. Adapun kalau barter paling kan singkong sama beras, jagung sama singkong, seperti itu. Akan tetapi transaksi yang ada di pasar itu, Febri melihat banyak sekali orang yang bawa hewan ternak seperti itu. Ada yang bawa kambing, tapi kambing yang ada di situ itu nggak seperti kambing pada umumnya. Jadi Febri ini ngelihat kambingnya aneh. Badannya kambing, kepalanya kerbau. Terus telinganya besar, ada yang moncoknya itu sampai 2 meter. Jadi pembeli itu nukerin hewan ternaknya itu, ditukerin sama apa yang dia mau beli. Entah itu jajanan, roti, dan roti-rotinya itu besar semua. Waktu itu Febri ngelihat kalau iya itu emang roti, bentuknya seperti roti. Nah akhirnya beberapa menit setelah itu, setelah Febri ini diajak jalan-jalan sama si genderuwo itu muterin pasar. Jadi menurut Febri itu adalah pasar karena emang rame. Terus Febri ini juga melihat suatu pagelaran. Di situ kalau di dunia nyata itu seperti orang yang punya hajatan orkes gitu ya, atau ada event gitulah. Jadi di situ ada panggung, terus di atasnya kayak semacam orang yang main sulap. Akan tetapi bentuknya itu aneh-aneh. Jadi orang yang ada di atas panggung, mereka sambil menari-nari, tapi bentuknya aneh. Ada yang badannya manusia, kepalanya ular, ada yang bentuknya babi, pokoknya macam-macam. Tapi penontonnya banyak sekali dan kayak bersorak-sorai gitu. Ada yang nangis, ada yang ketawa. Jadi Febri ini ngeliat, ini aku di mana? Kok aneh? Nah setelah itu Febri ini udah mulai kerasa lapar. Dia udah nggak tahu itu jam berapa. Yang jelas setelah melihat kayak suatu event itu ya, yang penonton sama yang ditonton itu bentuknya aneh, Febri ini diajak jalan lagi ke salah satu tempat. Nggak tahu kenapa perut yang bunyi itu, mungkin si genderuwo ini denger gitu ya. Genderuwo ini tiba-tiba ngajak Febri ke salah satu tempat yang nggak tahu ternyata di situ banyak sekali roti. Tapi di samping roti itu adalah air. Dan Febri paham betul, kok kayak sungai yang ada di belakang rumahku ya. Jadi ini sadar Febri ini, loh, tapi kok banyak roti? Padahal setiap harinya ketika aku main mancing atau sekedar mandi di sungai itu nggak pernah ngeliat roti, tapi ini banyak roti. Nah rasa ketakutan itu yang beberapa menit lalu gitu ya, itu mulai hilang ketika Febri ini sudah melihat banyak roti. Nah setelah itu genderuwo itu ngambil pakai tangan kiri dan dikasihkan ke Febri. Nah Febri ini langsung nerima roti itu dan dibuka, dimakan kayak gitu. Dan menurut Febri rasanya enak, nggak seperti roti-roti yang dijual di warung yang ada di kampungnya Febri. Nah waktu itu Febri sendiri juga nggak tahu, dia makan roti itu udah habis 5. Padahal rotinya besar, ukurannya itu 0,5 meter. Logikanya Febri ketika manusia normal gitu ya, makan roti paling bentuk sekepal gini udah kenyang gitu ya.
Nah, itu bentuknya besar setengah meter, tapi dia udah makan 5. Nah, di situ Febri juga mikir, aku kok gak kenyang-kenyang ini perut. Kenapa ini? Nah, beberapa menit setelah itu, tangannya Febri ini kembali dipegang sama si genderuwo itu, diajak jalan-jalan lagi. Jadi, waktu itu habis makan roti, Febri ini diajak nyebrang sungai, yang menurut Febri itu adalah sungai yang ada di kampungnya. Akan tetapi malam itu seakan-akan nggak basah gitu ya, bajunya itu nggak basah, seakan-akan genderuwo itu sama Febri jalannya itu di atas air. Febri ngelihat itu ya asik, seneng, aku bisa berjalan di atas air. Nah, beberapa menit setelah itu, waktu itu Febri ini ketemu sama sosok yang bentuknya sangat aneh. Jadi waktu itu Febri sempat ketakutan, akan tetapi sosok genderuwo itu seakan-akan melindungi. Jadi Febri ini seakan-akan dipeluk sama si genderuwo itu, berharap sosok yang ketemu di jalan itu nggak ngelihat sama Febri. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa Febri ini seakan-akan mengetahui apa yang dikatakan sama genderuwo ini. Jadi sosok genderuwo itu bilang kalau kamu di sini diam aja, jangan bersuara, sambil dipeluk. Jadi di situ itu ada sosok semacam Banaspati gitu ya. Akan tetapi di situ diwujudkan seperti sosok manusia, rambutnya panjang, matanya merah, dan semuanya itu warnanya kuning kemerah-merahan. Nah, kalau orang pada umumnya itu menggambarkan bola api gitu ya, Banaspati. Akan tetapi Banaspati yang ada di penglihatan Febri waktu itu adalah wujudnya sosok manusia, rambutnya panjang sampai menyentuh tanah, dan warnanya dari rambut sampai ujung kaki itu kuning kemerah-merahan. Nah, sosok genderuwo itu seakan-akan melindungi Febri, berharap Febri ini nggak dilihat. Kalaupun Febri ini dilihat, Febri pasti diminta dan dimakan sama sosok Banaspati itu. Nah, beberapa detik setelah itu, akhirnya si Banaspati itu udah pergi dan nggak tahu perginya kemana. Setelah itu Febri ini dipegang tangannya lagi dan diajak jalan. Nah, waktu itu nggak tahu berapa menit, yang jelas di situ Febri seakan-akan masuk ke dalam lorong, dan tiba-tiba setelah keluar dari lorong, seakan-akan Febri ini berada di salah satu makam. Nggak tahu itu makamnya siapa, yang jelas kuburan yang ada di situ, Febri teringat kalau ini adalah kuburan milik kampungnya atau makam yang ada di sebelah kampungnya Febri. Jadi pahamnya Febri melihat layoutnya itu ya. Oh, ini ada pohon di sini. Oh, ini ada makam, ada pohon. Nah, berarti ini makam yang ada di kampungku. Nah, tiba-tiba Febri ini sama genderuwo itu berada di situ. Akan tetapi yang jadi aneh, Febri ini berada di atas pohon yang ada di kuburan itu. Nah, lagi-lagi Febri ini ngerasa perutnya sakit. Dia menggunakan bahasanya sendiri, Pak atau Lek atau Mbah, yang jelas gak tau lah. Febri ini bilang, aku ini lapar, aku pengen makan. Tiba-tiba sosok genderuwo itu menghilang. Jadi gak turun dari pohon, terbang juga gak, tiba-tiba menghilang gitu aja. Nah, Febri waktu itu lah, ini nih aku tuh hidup sama siapa ya? Bentuknya kok aneh kayak gitu. Nah, akan tetapi beberapa detik sosok itu tiba-tiba muncul tepat di depannya Febri. Jadi Febri ini sempat kaget gitu ya. Nah, jadi waktu itu Febri saking kagetnya gitu ya, Febri ini mau jatuh, akan tetapi tangannya langsung dipegang sama si genderuwo itu. Kayak gitu. Nah, akhirnya Febri ini dikasih dan disuruh makan. Jadi sosok genderuwo itu seakan bawa roti, akan tetapi bentuknya berbeda sama roti-roti yang tadi udah dimakan sama Febri gitu ya. Rotinya bentuknya aneh. Jadi bulat kayak gini, panjang, dan panjangnya itu ada kalau 1 meter. Nah, ngelihat roti karena memang lapar gitu ya, Febri ini langsung diambil, dimakan, kayak gitu. Setelah Febri ini makan roti itu gitu ya, Febri juga sadar, loh, tapi kok setelah makan 1 roti perutku kok masih lapar.
Jadi Febri ini nggak ada kenyang-kenyangnya setelah dikasih banyak roti. Nah, kurang lebih sekitar jam 10 pagi, nggak tahu kenapa tiba-tiba Febri ini sadar ketika ada banyak orang itu neriakin Febri. Itu ada, kalau 25 orang ada anak kecil, teman-temannya Febri, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Semua ada di area makam itu atau di kuburan itu. Semua orang sambil bawa pentungan, ada yang bawa pokoknya bunyi-bunyian lah, yang tujuannya biar Febri ini dengar. Pung pung pung, Febri. Itu jam 10 pagi. Tiba-tiba pandangan Febri itu udah nggak ngelihat sosok genderuwo itu, dan tiba-tiba Febri ngelihat cahaya matahari yang langsung ke matanya. Febri ini kaget, sambil silau matanya kayak gitu. Nah, ngelihat ke bawah, di situ ada banyak orang, ada bapak, ibunya juga ada. Setelah itu Febri bilang, aku di sini. Setelah itu bapaknya ngelihat gitu ya, kalau itu anakku. Feb, kowe ngopo nang kono? Kamu ngapain di situ? Ayo turun. Nah, karena memang pohonnya besar sehingga Febri yang usianya 10 tahun itu belum cukup itu ya tangannya untuk turun, itu takut. Setelah itu ada salah satu tetangga yang masih muda waktu itu, dia juga ahli panjat gitu ya, panjat pohon. Salah satu pemuda itu langsung naik dan gendong Febri sambil bawa tali. Nah, sesampainya di bawah, Febri ini langsung dipeluk sama ibunya. Febri, kamu tuh ngapain aja, kemana aja? Udah 10 hari kamu gak pulang, nak. Kamu kemana aja? Nah, mendengar kata-kata ibunya itu, Febri bingung. Loh, 10 hari aku ngapain? Aku kan cuma pergi semalaman aja, Bu. Nah, orang-orang yang dengar itu juga heran. Feb, kamu ini ngaco. Kamu itu udah 10 hari gak pulang. Sejak kemarin Pak Joko itu punya hajatan, kamu main petak umpet, itu udah hilang. Dan Pak Joko ini hajatannya udah 10 hari yang lalu. Kamu udah hilang selama 10 hari, Pep. Masa sih? Nah, ketika Febri ini bingung, ibunya ini sambil ngelap, ternyata di pipi sama mukanya itu kayak ada kotoran manusia. Jadi bau sekali. Nah, semua orang itu ngambil air yang ada di sungai dekat kuburan itu untuk Febri ini langsung dimandiin gitu ya, dibersihkan dari kotoran-kotoran manusia itu. Nah, Febri ini langsung ditanya, jadi nggak langsung dibawa pulang karena saking banyaknya orang yang ikut menyaksikan gitu ya, sehingga banyak sekali pertanyaan. Feb, kowe iki ngopo wae? Kamu tuh ngapain aja selama 10 hari itu? Nah, akhirnya Febri ini bilang, aku meng suwengi tok, Pak Lek. Aku cuma 1 malam aja perginya. Apa kamu tuh 10 hari gak pulang? Nah, itu kamu kok banyak kotoran manusia di mulutmu. Kamu makan apa? Aku makan roti, Pak De. Aku makan roti. Roti apa? Nah, itu kamu mulutmu itu masih banyak kotoran manusia gitu kok. Bau kayak gitu kok. Coba dilihat. Nah, ketika dipegang sama Febri, kayak gitu, bau sekali, dan emang itu kotoran manusia. Nah, setelah itu Febri menjelaskan gitu ya. Waktu itu setelah petak umpet, Febri ini juga ngelihat teman-temannya, tapi mereka nggak ngedengar suara sama nggak ngelihat Febri. Setelah itu ada sosok genderuwo yang Febri ini diajak ke sebuah pasar, dan itu adalah pasar setan. Setelah itu Febri diajak ke pinggir sungai untuk makan roti. Rotinya banyak, besar-besar. Dan setelah itu Febri ketemu sama sosok Banaspati, yang ternyata Banaspati itu suka sama sosok anak kecil. Ketika melihat anak kecil langsung diambil dan dimakan. Nah, setelah itu Febri ini diajak masuk ke lorong, dan tiba-tiba udah sampai ke kuburan dan ada di atas pohon ini. Nah, setelah itu banyak orang yang menafsirkan kalau Febri ini adalah diculik sama genderuwo selama 10 hari. Dan 10 harinya di dunia nyata beda waktu sama ketika Febri ini masuk di dunia lain itu. Walaupun itu cuma beberapa menit atau beberapa jam. Nah, yang jelas Febri ini sudah melihat kondisi alam setan gitu ya, atau alam jin yang mungkin sebagian gitu ya. Febri diperlihatkan di situ banyak orang aneh, ada pagelaran aneh, dan bahkan Febri ini juga cerita kalau dia nyebrang sungai itu bisa jalan di atas air. Orang-orang di sana menyimpulkan
Aduh, Febri ini berarti sudah diculik genderuwo. Ternyata roti yang dia makan ternyata bukan roti, akan tetapi kotoran manusia. Nah, itulah cerita pengalaman yang pernah dialami sama Febri sewaktu kecil. Semoga kita semua bisa dijauhkan dari mara bahaya, dan cerita atau pengalaman yang dialami sama Febri bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.